Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan hasil kerja kami pada chapter 11 dengan judul komponen level design rekayasa perangkat lunak. Adapun nama-nama kelompok anggota kami, saya sendiri Muhammad Iqbal Amal sebagai moderator dan pemateri, 2 Farnesia Nur Hafizah sebagai pemateri, 3 Willy Aryadi sebagai pemateri, 4 Nurul Fitria sebagai pemateri, 5 Sudirman sebagai pemateri, 6 Muhammad Ridho Cahyo sebagai pemateri, 7 Agira Aniska sebagai pemateri, dan 8 Muhammad Anugrah Pangestu sebagai pemateri. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan. Apa itu komponen? Komponen adalah blok bangunan modular untuk perangkat lunak komputer. Secara lebih formal, spesifikasi bahasa pemodelan terpadu (OMG) atau OMG 03A mendefinisikan komponen sebagai bagian modular dapat diterapkan dan dapat diganti dari sistem yang merangkum implementasi dan memperlihatkan serangkaian antarmuka. Komponen mengisi arsitektur perangkat lunak dan berperan dalam mencapai tujuan dan kebutuhan sistem yang akan dibangun. Karena komponen berada dalam arsitektur perangkat lunak, maka harus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan komponen lain, dengan entitas. Misalnya, sistem lain, perangkat, orang, yang ada di luar batas perangkat lunak. Baik, materinya selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Faranisha Nur Hafizah. Kepada Faranisha Nur Hafizah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya, tampilan berorientasi objek. Dalam konteks rekayasa perangkat lunak berorientasi objek, komponen berisi satu set. Kelas berkolaborasi. Setiap kelas dalam komponen telah sepenuhnya diuraikan untuk mencakup semua atribut dan operasi yang relevan dengan implementasinya. Sebagai bagian dari elaborasi desain, semua antarmuka yang memungkinkan kelas untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kelas desain lain juga harus didefinisikan. Untuk mencapai ini, Anda mulai dengan model analisis dan kelas analisis yang rumit untuk komponen yang berhubungan dengan domain masalah, dan kelas infrastruktur untuk komponen yang menyediakan layanan dukungan untuk domain masalah. Tampilan tradisional. Dalam konteks rekayasa perangkat lunak tradisional, komponen adalah elemen fungsional dari program yang menggabungkan logika, pemrosesan, struktur data internal yang diperlukan untuk mengimplementasikan logika, pemrosesan, dan antarmuka yang memungkinkan komponen dipanggil dan data diteruskan ke sana. Komponen tradisional juga disebut sebuah modul, berada di dalam arsitektur perangkat lunak yang melayani salah satu dari 3 hal penting. Komponen kontrol, yang mengkoordinasikan permintaan semua masalah lainnya. Komponen domain adalah masalah yang mengimplementasikan sebagai fungsi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Komponen infrastruktur yang bertanggung jawab untuk fungsi yang mendukung pemrosesan yang diperlukan dalam masalah domain. Seperti komponen berorientasi objek, komponen perangkat lunak tradisional diturunkan dari model analisis. Namun, dalam hal ini, elemen elaborasi komponen dari model analisis berfungsi sebagai dasar dari derivasi. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan kepada Muhammad Ridho. Kepada Muhammad Ridho kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini untuk mengilustrasikan proses ini dapat kita lihat pada gambar di atas, pertimbangkan modul compute back cost. Maksud dari modul ini adalah untuk menghitung biaya pencetakan per halaman, berdasarkan spesifikasi yang diberikan oleh pelanggan. Data yang diperlukan untuk menjalankan fungsi ini adalah jumlah halaman dalam dokumen, jumlah total dokumen yang akan dihasilkan, pencetakan satu atau dua sisi, persyaratan warna, dan persyaratan ukuran. Data ini diteruskan ke compute back cost melalui antarmuka modul. Compute back cost menggunakan data ini untuk menentukan biaya halaman yang didasarkan pada ukuran dan kompleksitas pekerjaan. Fungsi dari semua data yang diteruskan ke modul melalui antarmuka. Biaya halaman berbanding terbalik dengan ukuran pekerjaan dan berbanding lurus dengan kompleksitas pekerjaan.
Prinsip desain dasar. Prinsip desain dasar berlaku untuk desain tingkat komponen dan telah diadopsi secara luas ketika rekayasa perangkat lunak berorientasi objek diterapkan. Motivasi yang mendasari penerapan prinsip-prinsip ini adalah untuk menciptakan desain yang lebih dapat diubah dan untuk mengurangi penyebaran efek samping ketika perubahan memang terjadi. Anda dapat menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai panduan karena setiap komponen perangkat lunak dikembangkan. Prinsip terbuka tertutup atau OCP. Modul harus terbuka untuk ekstensi, tetapi ditutup untuk modifikasi. Pernyataan ini tampaknya merupakan kontradiksi, tetapi mewakili salah satu karakteristik terpenting dari desain tingkat komponen yang baik. Sederhananya, Anda harus menentukan komponen dengan cara yang memungkinkannya diperluas, tanpa perlu membuat modifikasi internal pada komponen itu sendiri. Untuk mencapai ini, Anda membuat abstraksi yang berfungsi sebagai penyangga antara fungsionalitas yang kemungkinan akan diperluas dan kelas desain itu sendiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rido telah memaparkan materi. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudara Agera. Kepada Saudara Agera, kami persilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya ada following OCP. Bisa kita lihat di sini ada sebuah bagan atau diagram yang menunjukkan apa itu following OCP. Lanjutkan. Oke, prinsip dasar desain. Yang pertama adalah Liskov Substitution Principle atau LSP. Prinsip desain ini awalnya diusulkan oleh Barbara Liskov, menyarankan bahwa komponen yang menggunakan kelas dasar harus terus berfungsi dengan baik jika kelas yang diturunkan dari kelas dasar diteruskan ke komponen sebagai gantinya. Yang kedua ada Dependency Inversion Principle atau DIP. Tergantung pada abstraksi, jangan bergantung pada beton. Abstraksi adalah tempat di mana sebuah desain dapat diperluas tanpa kerumitan yang besar. Semakin banyak komponen bergantung pada komponen konkret lainnya atau bukan pada abstraksi seperti antarmuka, semakin sulit untuk diperluas. Yang ketiga ada Interface Segregation Principle atau ISP. Banyak antarmuka khusus klien, lebih baik daripada satu antarmuka tujuan umum. ISP menyarankan agar Anda membuat antarmuka khusus untuk melayani setiap kategori utama klien. Hanya operasi yang relevan dengan kategori klien individual yang harus ditentukan dalam antarmuka untuk klien tersebut. Yang keempat ada Reuse atau Release Equivalency Principle atau REP. Butiran penggunaan kembali adalah butiran pelepasan. Ketika kelas atau komponen dirancang untuk digunakan kembali, kontrak implisit dibuat antara pengembang entitas yang dapat digunakan kembali dan orang-orang akan menggunakannya. Yang kelima ada Common Closure Principle atau CCP. Kelas yang berubah bersama menjadi milik bersama. Kelas harus dikemas sebagai kohesif. Artinya, ketika kelas dikemas sebagai bagian dari desain, mereka harus menangani area fungsional atau perilaku yang sama. Yang terakhir ada Common Reuse Principle atau CRP. Kelas yang tidak digunakan kembali bersama tidak boleh dikelompokkan bersama. Ketika satu atau lebih kelas dengan paket berubah, nomor rilis paket berubah. Semua kelas atau paket lainnya bergantung pada paket yang telah diubah. Sekarang harus memperbarui ke rilis terbaru dari paket dan diuji untuk memastikan bahwa rilis baru beroperasi tanpa insiden. Lanjut. Selanjutnya ada komponen level design guidelines. Yang pertama ada komponen. Konvensi penanaman harus ditetapkan untuk komponen yang ditentukan sebagai bagian dari model arsitektur dan kemudian disempurnakan dan diuraikan sebagai bagian dari model tingkat komponen. Nama komponen arsitektur harus diambil dari domain masalah dan harus memiliki arti bagi semua pemangku kepentingan yang melihat model arsitektur. Yang kedua, antarmuka. Antarmuka memberikan informasi penting tentang komunikasi dan kolaborasi, atau serta membantu kami untuk mencapai OPC, namun tidak terkekang representasi. Antarmuka cenderung memperumit diagram komponen. Yang ketiga ada dependensi dan warisan. Untuk meningkatkan keterbacaan adalah ide yang baik untuk membuat model dependensi dari kiri ke kanan dan dari pewarisan dari bawah atau kelas turunan ke atas atau kelas dasar. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Agera telah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Sudirman. Pada Sudirman, kami persilakan.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu kohesi. Kohesi sebagai kesatuan pikiran dari sebuah komponen. Dalam konteks desain tingkat komponen untuk sistem berorientasi objek, kohesi menyiratkan bahwa komponen atau kelas hanya merangkum atribut dan operasi yang berhubungan erat satu sama lain dan dengan kelas atau komponen itu sendiri. Jembatan Leith dan Ligonier mendefinisikan beberapa jenis kohesi yang berbeda terdaftar dalam urutan tingkat kohesi. Yang pertama, fungsional, ditunjukkan terutama oleh operasi. Tingkat kohesi ini terjadi ketika sebuah modul melakukan satu dan hanya satu komputasi, dan kemudian mengembalikan sebuah hasil. Kemudian lapisan, ditunjukkan oleh paket, komponen, dan kelas. Jenis kohesi ini terjadi ketika lapisan yang lebih tinggi mengakses layanan dari lapisan yang lebih rendah. Tetapi lapisan bawah tidak mengakses lapisan yang lebih tinggi. Pertimbangkan, misalnya Safe Home, persyaratan fungsi keamanan untuk melakukan panggilan telepon keluar jika alarm berbunyi. Kemudian komunikasi, sebuah operasi yang mengakses data yang sama didefinisikan dalam satu kelas. Secara umum, kelas-kelas tersebut hanya berfokus pada data yang bersangkutan, mengakses, dan menyimpannya. Next. Berikut ini adalah gambar layer kohesi. Di layer pertama yaitu control panel. Kemudian di layer kedua ada detektor dan phone. Di bawah layer phone ada modem. Di bawah layer modem ada T-com. Next. Coupling, komunikasi dan kolaborasi adalah elemen penting dari sistem berorientasi objek apapun. Namun, ada sisi gelap dari karakteristik penting, yaitu ketika jumlah komunikasi dan kolaborasi meningkat, atau sebagai tingkat keterhubungan antara kelas meningkat, kompleksitas sistem pun juga meningkat. Coupling adalah ukuran kualitatif sejauh mana kelas terhubung ke satu sama lain. Saat kelas dan atau komponen menjadi lebih saling bergantung, coupling meningkat. Tujuan penting dalam desain tingkat komponen adalah untuk menjaga coupling tetap sebagai serendah mungkin. Coupling kelas dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara. Lethbridge dan Ligonier mendefinisikan spektrum kategori coupling. Misalnya, penggabungan konten terjadi ketika saat komponen secara diam-diam memodifikasi data internal ke yang lain. Terima kasih kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Sudirman telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Willy Aryadi. Kepada Willy Aryadi, kami persilakan. Maaf, Willy, suaranya belum terdengar. Apakah sudah terdengar? Baik, sudah terdengar. Desain tingkat komponen. Langkah pertama, identifikasi semua kelas desain yang sesuai dengan domain masalah. Menggunakan persyaratan dan model arsitektur, masing-masing kelas analisis dan komponen arsitektur diuraikan. Langkah kedua, identifikasi semua kelas desain yang sesuai dengan domain infrastruktur. Kelas-kelas ini tidak dijelaskan dalam model persyaratan dan sering hilang dari model arsitektur. Tetapi mereka harus dijelaskan pada saat ini.
Seperti yang kita catat sebelumnya, kelas dan komponen dalam kategori ini termasuk komponen GUI, komponen sistem operasi, dan objek. Langkah ketiga, mengurai semua kelas desain yang tidak diperoleh sebagai komponen yang dapat digunakan kembali. Elaborasi mengharuskan semua antarmuka, atribut, dan operasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan kelas dijelaskan secara rinci. Next. Pada langkah ketiga, ada heuristik desain yang harus dipertimbangkan pada tugas ini. Dilakukan. Yang pertama, tentukan detail pesan saat kelas atau komponen berkolaborasi. Model persyaratan menggunakan diagram kolaborasi untuk menunjukkan bagaimana kelas analisis berkolaborasi satu sama lain. Yang kedua, identifikasi antarmuka yang sesuai untuk setiap komponen. Dalam konteks desain tingkat komponen, antarmuka UML adalah kelompok operasi yang terlihat secara eksternal. Yang ketiga, menggunakan atribut dan menentukan tipe data dan struktur data yang diperlukan untuk mengimplementasikannya. Yang keempat, jelaskan aliran pemrosesan dalam setiap operasi secara rinci. Ini dapat dicapai dengan menggunakan pseudocode berbasis bahasa pemrograman atau dengan diagram activity UML. Sekian, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul. Pada Nurul kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Willy Ali, yaitu komponen, di mana di sini pada gambar pertama terdapat 3 komponen. Pertama itu production job, work order, dan job queue. Jadi pada gambar kedua, pada work order terdapat 2 atribut, yang pertama yaitu appropriate attribute, dan yang kedua itu check priority. Pada komponen job queue terdapat appropriate attribute dan check priority. Selanjutnya yaitu ke production job. Setelah ke production job akan terjadi akan tercetak password untuk diproduksi. Next. Desain tingkat komponen. Langkah keempat. Jelaskan sumber data persisten atau database dan file, dan identifikasikan kelas yang dibutuhkan untuk mengelola. Basis data dan file biasanya melampaui deskripsi desain komponen individu. Namun, sebagai elaborasi desain hasil seringkali berguna untuk memberikan detail tambahan tentang struktur dan organisasi sumber data persisten ini. Langkah kelima, mengembangkan dan menguraikan representasi perilaku untuk kelas atau komponen. Diagram status UML digunakan sebagai bagian dari model persyaratan untuk mewakili perilaku sistem yang dapat diamati secara eksternal dan lebih terlokalisasi. Perilaku kelas analisis individu, perilaku dinamis suatu objek dipengaruhi oleh peristiwa yang berada di luarnya. Oke, next. Spesialis komponen. Ada banyak bahasa pemrograman dan banyak cara untuk membuat komponen yang diperlukan untuk menerapkan desain arsitektur perangkat lunak. Banyak produk perangkat lunak memerlukan penggunaan lingkungan, pengembangan program khusus untuk memungkinkan penyebarannya pada perangkat pengguna akhir yang ditargetkan seperti ponsel atau asisten digital. Pada bagian ini, kami menyajikan ikhtisar beberapa teknik desain komponen khusus. Yang pertama yaitu desain tingkat komponen untuk web application. Batas antara konten dan fungsi sering kabur ketika sistem dan aplikasi berbasis web dipertimbangkan. Komponen web adalah fungsi kohesif yang terdefinisikan dengan baik, yang memanipulasi konten. Paket konten dan fungsionalitas kohesif yang menyediakan pengguna akhir. Yang kedua yaitu desain tingkat komponen untuk aplikasi seluler. Aplikasi seluler biasanya disusun menggunakan arsitektur berlapis.
termasuk lapisan antarmuka pengguna, lapisan bisnis, dan lapisan data. Dengan desain yang cermat, dimungkinkan untuk memungkinkan aplikasi seluler merasakan karakteristik tampilan perangkat seluler dan menyesuaikan penampilannya untuk memastikan bahwa kontrol teks, grafik, dan UI berfungsi dengan benar pada berbagai jenis layar. Yang ketiga yaitu merancang komponen tradisional. Konstruksi adalah urutan, kondisi, dan pengulangan. Sequence mengimplementasikan langkah-langkah processing yang penting dalam spesifikasi algoritma apapun. Kondisi provides fasilitas untuk pemrosesan yang dipilih berdasarkan beberapa kejadian logis, dan pengulangan memungkinkan untuk looping. Konstruksi terstruktur diusulkan untuk membatasi desain prosedural perangkat lunak ke sejumlah kecil struktur logis yang dapat diprediksi. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Terima kasih pada Saudari Nurul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Anugrah Pangestu. Pada Anugrah Pangestu dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nurul Fitria. Yang keempat ada pengembangan berbasis komponen. Rekayasa perangkat lunak berbasis komponen atau CBSE adalah proses yang menekankan desain dan konstruksi sistem berbasis komputer menggunakan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali. Perangkat lunak untuk sistem yang kompleks ini biasanya dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen yang dapat digunakan kembali, di mana komponen tersebut menyediakan layanan modular yang berbeda. Perangkat lunak untuk sistem yang kompleks ini biasanya dibuat dengan menggabungkan beberapa komponen yang dapat digunakan kembali, di mana komponen tersebut menyediakan layanan modular yang berbeda. Kemudian yang kelima ada komponen refactoring. Konsep desain seperti abstraksi, persembunyian, kemandirian, fungsional, penyempurnaan, dan pemrograman terstruktur bersama dengan metode berorientasi objek, pengujian dan perangkat lunak, jaminan kualitas atau SQA, semuanya berkontribusi pada pembuatan komponen perangkat lunak yang akan lebih mudah untuk refactor. Sistem perangkat lunak besar mungkin memiliki beberapa komponen. Data teknik penambangan untuk mengidentifikasi peluang refactoring bisa sangat bermanfaat bagi pekerjaan ini. Kemudian yang keenam ada ringkasan. Proses desain tingkat komponen yang mencakup urutan aktivitas yang perlahan-lahan mengurangi tingkat abstraksi dengan perangkat lunak yang diwakili. Desain tingkat komponen pada akhirnya menggambarkan perangkat lunak pada tingkat abstraksi yang dekat dengan kode. Tiga pandangan yang berbeda dari desain tingkat komponen dapat diambil tergantung dari sifat perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang pertama ada tampilan tradisional, menyempurnakan tiga jenis komponen atau modul yang berbeda seperti kontrol modul, modul domain, masalah, dan modul infrastruktur. Kemudian yang kedua ada desain tingkat komponen untuk web apps, mempertimbangkan konten dan fungsionalitas sebagai sistem berbasis web. Kemudian yang terakhir ada desain tingkat komponen untuk aplikasi seluler, memanfaatkan arsitektur berlapis-lapis yang mencakup lapisan antarmuka pengguna, lapisan bisnis, dan lapisan data. Sekian dari presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Anugrah Pangestu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.